Dunia kuliner dihebohkan oleh berita ini. Ada barang yang dihancurkan hitungannya bukan satuan, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi bertontonan. Fenomena milk bun sebagai dessert yang berasal dari Thailand telah mencapai kehebohan baru dengan tekstur yang begitu empuk. Variasi toppingnya yang lezat berhasil menarik perhatian publik. Roti bakar memang enak, apalagi rasa coklat dan kacang. Tapi gimana kalau dessert yang unyu dan lucu itu dibakar? Nah, tega nggak liatnya? Sayangnya itu terjadi dilakukan oleh Bea Cukai Indonesia. Agak bedalah dari biasanya kali ini. Instansi tersebut malah bakar-bakar makanan yang lagi viral dan disukai oleh sista-sista bernama milk bun. Gimana kronologi dan dampaknya untuk bisnis terkait? Berita ini menimbulkan 3 pertanyaan besar. Yang pertama, kenapa Bea Cukai memusnahkan milk bun? Yang kedua, apakah ada dampak untuk bisnis kuliner dan bisnis just tip? Yang ketiga, siapa sosok yang menghebohkan milk bun ini? Pada kali ini, saya Alif Pambudi sebagai Senior Executive Consultant dari The Consulting Business Consultant akan mengupas tuntas mengenai pemusnahan milk bun ini. Dessert asal Thailand yang tengah viral ini karena tekstur empuk dan variasi dan juga topping yang lezat. Influencer Nagita Slavina mempopulerkan makanan ini setelah mereview di After You Dessert Cafe di Bangkok. Bea Cukai melakukan penyitaan terhadap ratusan bahkan ribuan milk bun tanpa izin. Hal ini karena melanggar aturan yang telah ditetapkan di Indonesia untuk proses bea cukai. Maka hati-hati ya untuk profesi just tip. Penyitaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap bisnis kuliner dan just tip. Bisnis just tip menjadi sangat kontroversi karena banyak kasus legalitasnya yang bisa banyak merugikan produsen lokal di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mendesak untuk bisa mendesak pemerintah bisa mengatur regulasi peraturan just tip. Terdapat kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat terkait dengan just tip untuk mengatasi kasus ilegalitas. APRindo menilai mayoritas kebanyakan just tip itu ilegalitas dan tidak membayar pajak, dan juga sangat menariknya adalah memiliki margin yang sangat tinggi karena tidak dikenai pajak di Indonesia ataupun bea cukai. Namun tentunya bisnis just tip ini memiliki peluang dan resiko tersendiri. Peluangnya meliputi modal yang bisa sangat disesuaikan, fleksibilitasnya sangat tinggi juga, dan komisi yang bisa ditetapkan sesuai keinginan si just tip, dan kemungkinan masuk kategori bisnis niche. Namun resikonya masuk ke dalam kategori masalah kualitas produk, ada penipuan juga, serta sulit mencari dengan harga dan kualitas barang yang lebih baik. Dan itu adalah resiko yang sangat perlu dipertimbangkan terkait dengan just tip. Dan just tip ini juga ada tantangan, yaitu tantangan terkait dengan regulasi yang semakin ketat. Apalagi terkait dengan adanya berita yang viral ini, yang bisa mengakibatkan kenaikan harga dan perlu untuk menjalankan bisnis dengan lebih profesional lagi. Dan tantangannya perlu kita cermati supaya just tip bisa masuk bisnis yang perform. Kasus milk bun dan tindakan bea cukai menyoroti pentingnya regulasi dalam bisnis kuliner dan just tip. Perlu adanya penyeimbangan antara pengawasan yang ketat dan memberikan ruang bagi pelaku bisnis untuk bisa beroperasi secara legal dan profesional. Karena apa? Bisnis tersebut memiliki bisnis yang kompeten, sehingga untuk regulasi perlu ditetapkan supaya produk di Indonesia, terutama lokal, bisa juga bersaing dengan baik dengan profesi just tip. Oke, semoga bisa belajar sesuatu dari video kali ini. Saya Alif Pambudi, Executive Consultant dari The Consulting Business Consultant. Salam cuan melimpah dan sampai jumpa.